السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah, dan kepada akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu penyakit yang berbahaya yang menimpa talabatul ilm, yang wajib dihindari dan wajib dijauhkan. Yang penyakit ini merupakan sifat daripada iblis. Yang penyakit ini merupakan sifat orang Yahudi, yaitu penyakit hasad, penyakit dengki. Ini penyakit yang berbahaya, yang wajib kita hindari. Setiap muslim dengan muslim lainnya harus menjauhkan sifat ini. Yang Nabi bersabda, wala tahasadu, kata Nabi, jangan kalian saling mendengki. Dengki artinya mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Dengki, iri, itu mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan ini terjadi antara kaum muslimin, antara pedagang dengan pedagang, antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, antara pedagang dengan pedagang, antara pengusaha dengan pengusaha, antara dokter dengan dokter. Yang paling parah yaitu terjadi pada talabatul ilm. Bahkan yang lebih parah lagi terjadi pada para ustadz. Saling hasad, saling dengki. Ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran bahwa kita nggak boleh dengki, nggak boleh iri. Kalau ada orang mendapatkan sesuatu nikmat atau dia dagang sesuatu yang sama dagangannya dengan kita, nggak boleh kita iri. Karena rezeki semua sudah dibagi oleh Allah SWT. Kenapa kita harus iri? Antara saudara dengan saudara, nggak boleh dalam Islam. Dan orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi ini. Orang yang paling sempit hatinya. Dan perbuatan dengki itu akan menghapuskan amal dia, merusak amal dia. Dan ini terjadi wakil, nyata gitu. Katanya udah ngaji, nuntut ilmu, tapi dengki kepada orang, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Kalau dagangannya sama, kita ingin orang itu nggak laku dagangannya, atau supaya hancur dagangannya, atau hancur usahanya, atau yang lainnya. Nggak boleh dalam Islam. Rezeki sudah dibagi, ada yang diberikan lebih oleh Allah, ada yang diberikan pas-pasan oleh Allah. Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan juga pas-pasan rezeki itu. Dan kita nggak boleh mengharapkan apa yang Allah berikan kepada orang lain kepada yang lainnya. Antum lihat, antum baca, antum buka surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 32. Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kita melihat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat di ayat 32. Di surah An-Nisa ayat 32 ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd
Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasab. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kalian mengharap atau bercita-cita untuk mengharapkan sesuatu apa yang Allah berikan dengannya sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah karunia-Nya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah menyebutkan dalam ayat ini, janganlah sebagian dari kalian mengharapkan sesuatu apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Enggak boleh. Jadi Allah sudah berikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan lebih rezekinya, ada yang diberikan pas-pasan. Dan ketika orang itu mendapatkan rezeki yang sempit, atau dagangan yang enggak laku, atau kurang, kalau orang yang beriman, dia harus yakin Allah tahu enggak ketika dia mendapatkan demikian? Tahu tidak? Tahu. Kenapa harus dengki? Allah tahu. Ketika Allah memberikan kesempitan rezeki kepada kita, atau kesulitan, atau kesusahan, atau penyakit, atau musibah, atau dagang gak laku, atau rugi, Allah tahu. Allah tahu. Sebagai cobaan dan ujian buat kita. Tapi jangan iri kepada orang. Jangan iri. Makanya Allah ingatkan di sini, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian mengharapkan karunia yang Allah berikan. Rezeki ini karunia Allah yang Allah berikan. Sebagian kalian sebagian. Ada yang diberikan lebih oleh Allah Taala. Ya masalah rezeki, masalah harta, masalah kendaraan, masalah usaha, masalah pakaian, masalah kecantikan, kegantengan, atau yang lain, Allah yang berikan. Bukan dia yang bisa. Hatta dia ganteng, dia tinggi, dia cantik, Allah yang berikan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang memberikan rupa kepada kalian apa yang Allah kehendaki. Allah yang memberikan. Enggak ada satupun ikut campur tangan makhluk, sama sekali enggak ada. Allah yang berikan. Karena semua nikmat Allah yang berikan, kewajiban kita untuk minta kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah ingatkan di sini, jangan kalian mengharapkan karunia yang Allah berikan kepada sebagian atau sebagian yang lain. Bagi laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang Allah berikan. Walinisa'i nasibun mimma iktasabna, dan bagi perempuan apa yang Allah berikan, bagian Allah berikan. Kemudian Allah ingatkan kepada kita semuanya, was'alullaha min fadli. Minta karunia kepada Allah, jangan kepada yang lain. Minta kepada Allah. Allah lebihkan antara satu pedagang dengan pedagang yang lain, pengusaha dengan pengusaha yang lain. Pedagang pelajar dengan pelajar yang lain. Ada yang diberikan kelebihan, dia pintar hafalannya, kuat hafalannya, yang lain tidak. Jangan iri. Diberikan kendaraan lebih bagus, pakaian atau yang lainnya. Jangan iri. Jangan dengki kepada orang. Hukumnya haram dan dosa besar. Dan merusak hatinya dia. Merusak ibadahnya kepada Allah. Ini banyak terjadi. Sampai ada yang gak salam, gak negur. Padahal sama-sama teman. Sama-sama saudara. Karena dengki. Padahal rezeki sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Dan ketika dia mengalami kesempitan rezeki atau dagangan yang gak laku, yang membuat dagangan gak laku siapa? Allah SWT. Maka Allah menyuruh, was'alullaha min fadli. Mintalah karunia kepada Allah. Minta karunia kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta kepada Allah. Dan apabila kamu minta tolong kepada Allah. Rezeki sudah dibagi, banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra. Ini banyak ayat yang itu di antaranya saya sebutkan. Tentang rezeki ini semua sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra di ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira.
Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Allah memberikan sempit rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, khabiran basira, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Seluruhnya itu Allah tahu. Ketika orang itu sempit, susah, Allah tahu. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai ujian buat dia. Karena hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Tapi jangan dengki, jangan iri. Yang perempuan dengan perempuan iri, yang laki dengan yang laki iri, saudara dengan saudara iri, tetangga dengan tetangga iri. Enggak boleh dalam Islam. Maksudnya ketika ada orang mendapatkan rezeki, keuntungan, doakan dia dengan barokah. Itu Islam. Ketika kita nggak punya anak, tetangga kita punya anak, doakan dengan barokah dia. Ketika dia mendapatkan gaji lebih, kita enggak, doakan dengan barokah. Itu orang Islam demikian. Barakallahu fiik, barakallahu fi ahlika wa malik, atau yang lainnya. Doakan dengan barokah. Itu ajaran Islam. Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki. Enggak boleh. Ada orang mendapatkan pelajar, dia nilainya lebih tinggi dari yang lain. Ya karena dia usaha bersungguh-sungguh. Dia belajar sehingga dia dapat lebih baik daripada yang lain. Enggak boleh iri dalam Islam. Ini banyak sekali. Ya, yang tukang buku dengan tukang buku iri. Yang tukang herbal dengan tukang herbal iri. Tukang baju dengan tukang baju iri. Enggak boleh. Dan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling mencela, saling menghina, saling memfitnah, saling menuduh. Enggak boleh dalam Islam. Dan tidak ada kebaikan sama sekali dan tidak ada keberkahan sama sekali dari perdagangan itu. Kalau sudah iri, enggak ada keberkahan. Yang ada kerusakan. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita sebagai seorang mukmin, kita harus yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Dan juga kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, juga Allah yang berikan. Jangan kita iri. Allah menganjurkan kepada kita, was'alullaha min fadli. Mintalah karunia kepada Allah. Minta. Minta rezeki, minta apa saja kepada Allah Taala. Dan Allah mengetahui semuanya. Innallaha bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Hasad ini merusak. Penyakit yang berbahaya, penyakitnya iblis, penyakitnya Yahudi, hasadan min indi anfusihim. Penyakit yang akan merusak amal kita, merusak hati kita, dan gak akan tenang dalam ibadah kepada Allah. Karena apa? Dia selalu mikirkan temannya yang lebih daripada dia. Enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan seandainya pun kita ada melihat teman kita, saudara kita itu diberikan harta yang lebih, Allah suruh melihat kepada yang bawah, yang lebih susah daripada kita, lebih fakir daripada kita, lebih sulit daripada kita. Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang di bawah kamu. Jangan lihat kepada yang atas. Lihat kepada yang bawah, yang lebih susah, lebih sempit. Kemudian juga kalau kita sakit, melihat kepada yang lebih sakit daripada kita. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat kepada yang di atas. Yang lebih senang, lebih kaya, lebih luas rezekinya, lebih besar gajinya, jangan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dan itu lebih patut bagi kalian untuk tidak menganggap remeh nikmat Allah sekalian. Kalau kita melihat kepada yang di bawah, kita akan terus bersyukur kepada Allah. Keadaan kita ini masih lebih nikmat. Kita punya rumah, kontrakan, sempit. Alhamdulillah kita masih punya rumah. Banyak orang-orang yang tidur di pinggir jalan, di kolong jembatan, gak punya rumah, gak ada tempat tinggal. Bahkan di antara mereka juga mengambil harta orang lain, dipakai untuk tempat tinggal. Kita masih mending. Meskipun kontrakan kita sempit, masih alhamdulillah. Kita diberikan gaji, alhamdulillah masih dapat gaji. Ada orang-orang yang gak dapat apa-apa. Terus kita dagang, alhamdulillah masih laku. Meskipun sedikit laku, tapi alhamdulillah. Terus hidupkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit yang kita terima, syukuri. Kata Nabi, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia enggak akan bersyukur dengan yang banyak.
Kalau sedikit nikmat yang Allah berikan kemudian enggak bersyukur, maka kepada yang banyak pun dia tidak akan bersyukur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadits hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit nikmat yang Allah berikan, enggak bersyukur, dia enggak akan bersyukur dengan yang banyak yang Allah berikan. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia yang pernah berbuat baik kepada dia, maka dia pasti akan bersyukur kepada Allah. Dan ini banyak hadisnya. Kalau yang sahih banyak, ini hasan. Tapi riwayat yang lain, la yashkurullah man la yashkurin nas, banyak hadisnya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur kepada manusia. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kalau ada sedikit hasad, kita berusaha untuk menghilangkannya dan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit hasad. Hasad ini berbahaya, merusak. Bahkan kadang-kadang dengan hasad itu dia bisa datang ke tukang-tukang sihir. Allah menyebutkan sampai ada surah Al-Falaq yang Allah menyuruh kita untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Merusak semuanya. Kalau orang sudah dengki, rusak. Apa aja dia lakukan, sampai datang ke tukang sihir, ke dukun dan yang lainnya untuk merusak orang lain, merusak saudaranya, merusak tetangganya, merusak sanak kerabatnya, merusak temannya. Dan ini terjadi, merusak. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus berusaha untuk menghilangkan sifat ini. Ini sifat iblis, ini sifat Yahudi, ini sifat yang jelek, ini sifat yang kotor, ini akhlak yang rendah, ini akhlak yang hina, yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Makanya terus kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dari semua penyakit. Ini salah satu loh, dari puluhan penyakit hati. Ini salah satu yang disebutkan hasad. Masih banyak lagi yang lain, seperti riya, kibir dan yang lain masih banyak. Itu satu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang jelek, penyakit-penyakit yang jelek. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dari kelemahan, kemalasan, dari sifat penakut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan dari azab kubur. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya, Engkaulah penolongnya dan Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Makanya kita terus berlindung pada Allah. Atau kita nggak mampu untuk itu, dengan bahasa Indonesia boleh. Kita berlindung pada Allah dari sifat atau penyakit hasad. Setiap orang mesti ada hasad itu. Makanya harus kita berlindung. Sebab ini penyakit yang berbahaya. Kalau kita lihat sudah keterlaluan ya, antara satu dengan yang lain itu saling menjatuhkan, menghina, menuduh. Karena awalnya hasad. Di antara talabatul ilm, bahkan di antara ustaz juga begitu. Iri dia, dengki satu dengan yang lain. Enggak boleh dalam Islam. Ini penyakit yang berbahaya dan akan merusak dia.